Nah, saya lanjutkan ya. Untuk yang tadi menggunakan Zoom, nanti proses pengisian daftar hadir ini juga toleransinya lebih ketat daripada yang tadi Google Classroom. Nah, nanti saat di ujung atau di akhir perkuliahan nanti akan dikirimkan daftar hadir dengan menggunakan Google Form ya. Jadi adik-adik mahasiswa harus mengisi nama, biasanya ya harus mengisi nama, kemudian NPM. Nah, Google Form yang adik-adik isi nanti akan menjadi data bagi dosen bahwa tanggal sekian itu yang hadir itu yang mengisi dari Google Form yang dosen share gitu. Nah, kemudian ada yang lupa. Bagaimana di semester kemarin ada yang lupa, Pak, padahal saya menyimak. Nah, cukup memberikan bukti bahwa Anda masuk di aplikasi Zoom itu dengan cara memperlihatkan screenshot Anda mengikuti di aplikasi Zoom tadi. Nah, misalkan saat kita mengikuti Zoom itu Anda screenshot ya, kalau nggak sempat. Cuma kalau memang Google Form tentang kehadiran nggak diisi, kemudian juga bukti juga nggak ada, ini sulit bagi dosen untuk objektifnya Anda benar atau tidaknya. Paling-paling kita akan meminta 3-5 saksi dari teman Anda yang membuktikan bahwa Anda itu benar hadirnya. Nah, begitu untuk di Zoom ya. Demikian adik-adik untuk etika perkuliahan ya. Saya sudah terangkan demikian. Kemudian bagi adik-adik yang mengalami hambatan, bukan hambatan ya, permasalahan tidak bisa mengikuti perkuliahan dikarenakan sakit, kemudian izin. Nah, adik-adik diminta untuk memberikan keterangan sebelum, kalau bisa sehari sebelum perkuliahan, misalkan dalam kondisi sakit, kemudian dalam kondisi Anda ada keperluan yang mendadak misalkan, walaupun sebenarnya untuk di masa daring ini kalaupun Anda ada izin saya kira masuk saja ya, tidak masalah karena kan daring. Apalagi tadi Google Classroom banyak toleransinya. Zoom pun saya kira bisa double pekerjaan ya, kecuali kalau sakit mungkin video Anda itu bisa disimak sambil berbaring ya. Jadi saya kira keuntungan daring itu kalau Anda mau izin kemudian sakit pun sebetulnya bisa menyimak dan menyaksikan. Jadi kecil kemungkinan sebetulnya dengan daring ini Anda tidak bisa hadir kecuali perangkat sinyal dan lain halnya. Itu lain lagi ya. Jadi saya kira itu ya tata tertib perkuliahan nanti di Koperasi Syariah saat kita belajar di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Selanjutnya masih masa introduction ya di sini, bahwa semua tadi sudah saya terangkan tentang sistem penilaian, kemudian etika dari pembelajaran ya, baik itu menggunakan GC, Google Classroom maupun aplikasi Zoom ya, sudah detail saya terangkan. Selanjutnya, nah kita akan menerangkan rencana pembelajaran selama 1 semester 5 ke depan. Nah, ini perlu diketahui karena adik-adik perlu tahu, kemudian perlu mengawasi benar tidaknya dosen memberikan materi sesuai dengan rencana ya, gitu ya. Jadi ini saya akan coba buka. Ini rencana kita ke depan untuk mata kuliah Koperasi Syariah di semester 5 ini ya. Adik-adik kemarin sudah mengisi KRS secara daring ya, alhamdulillah. Jadi semua yang ada di Majalengka, yang di Subang itu mengisi nggak harus ke kampus ya, jadi cukup bisa ngisi di rumah masing-masing. Dan kemarin saya sudah di-share di sistem si Akad STI 11 April Sumedang yang mengisi daftar hadirnya kelas A sekian orang, kelas B sekian orang, kelas C sekian orang. Nah, yang paling banyak ini kelas C nih jumlah mahasiswanya yang kemarin mengisi KRS ya, saya lihat.
Sampai kelas H sudah saya lihat ya. Baik, untuk koperasi syariah ini, nah ini 3 SKS ya. Per SKS-nya itu 50 menit. Jadi kalau 3 SKS kurang lebih 150 menit ya. Ini hampir 2 jam setengah ya, 2 jam setengah. Ini kodenya sudah Anda isi di KRS. Kemudian pengembang RPS ini siapa? Apakah hanya Sukma? Nah, ini tim teaching ya. Tim teaching ini tim bagian dari beberapa dosen yang megang mata kuliah dari Koperasi Syariah. Cuma memang koordinatornya ini saya sendiri kebetulan ya. Dan ini sudah ditandatangani. Kebetulan yang kita share di sini adalah soft copy-nya. Ya, kalau hard copy-nya ini sudah ditandatangani ya oleh koordinator saya sendiri, kemudian ketua prodinya juga sudah ditandatangani. Yang saya masukkan di sini yang Anda lihat ini adalah soft copy-nya ya, soft file-nya. Jadi bukan hasil scanannya, sehingga tanda tangannya tidak bisa dilihat ya. Jadi kalau Anda kok ini belum ditandatangan, saya pastikan sebetulnya ini sudah ditandatangan. Cuma yang kita tampilkan bentuknya soft filenya saja ya. Kemudian di sini ada CPL Prodi. Nah, CPL Prodi itu capaian pembelajaran atau learning outcome ya. Jadi prodi manajemen itu menginginkan di mata kuliah Koperasi Syariah ini harus mencapai aspek sikapnya, aspek knowledge-nya, pengetahuannya, aspek keterampilan umumnya maupun keterampilan khususnya. Nah, dari aspek sikap yang ditentukan oleh SN Dikti itu kurang lebih ada 13 aspek sikap. Nah, khusus untuk mata kuliah Koperasi Syariah, prodi itu menginginkan aspek sikap yang kedua, ya, aspek sikap yang ketiga dan aspek sikap yang keenam. Bukan tidak butuh aspek sikap yang ke-1, yang ke-4, yang ke-5 sampai ke-13, tetapi yang harus diperhatikan dalam mata kuliah Koperasi Syariah ini, prodi menginginkan aspek sikap kedua, ketiga, dan keenam. Aspek sikap apa yang kedua? Yaitu pertama ya, ini aspek sikap yang kedua itu, jadi Anda itu nanti setelah beres mengikuti perkuliahan Koperasi Syariah harus mampu memiliki sikap di mana Anda harus memiliki sikap menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Bagaimana? Misalnya kita menghitung bagi hasil. Nah, ini bagi hasil kalau di koperasi konvensional ada bunga, ini harus berperi kemanusiaan, terlalu tinggi jangan, terlalu rendah juga, karena perusahaan juga harus menghidupi biaya-biaya ya, ini salah satunya. Kemudian juga nanti ada sifat kebajikan yang lainnya. Kemudian aspek sikap yang ketiga ini nanti, jadi harapan dari aspek sikap ketiga ini dalam Koperasi Syariah, Anda siapapun mahasiswa yang sudah mengikuti mata kuliah ini harus mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. Jadi kalau Anda nanti jadi PNS, kalau Anda jadi kerja di bank, kerja dimanapun, ternyata ada koperasinya, koperasi karyawannya, nah ini Anda harus mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan kehidupan. Nah, Pak, saya nggak kerja, saya tinggalnya di desa. Nah, barangkali di desa itu ada sebuah koperasi, jadi dengan pemahaman materi ini Anda harus memiliki sikap yang ketiga tadi, di mana mampu berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat. Lebih jauh sebelum nanti turun ke masyarakat, biasanya ini akan diuji cobakan atau diaplikasikan dalam kegiatan kuliah kerja usaha. Nah, di KKU itu tidak menutup kemungkinan tempat Anda KKU-nya itu berdiri sebuah koperasi syariah. Nah, Anda yang sudah memiliki pembelajaran ini harus mampu nih mengaplikasikan sebuah kontribusi dalam peningkatan kehidupan bermasyarakat. Saya kira itu mungkin tujuan yang diinginkan oleh prodi. Dan selanjutnya ada sikap yang keenam ya, yang keempat kelimanya bukan berarti tidak penting. Mungkin
menjadi poin yang lebih utama dalam CPL Prodi khusus untuk mata kuliah koperasi syariah ini adalah aspek yang sikap yang kedua, ketiga, dan keenam. Yang keenamnya apa? Ini mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial. Jadi di sini ada kerjasama karena kan anggota itu nanti di koperasi itu kan, kalau di koperasi itu dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Jadi semua harus bekerja sama. Bahkan untuk kontribusi dan bekerja sama ini saya kira Anda bisa aplikasikan. Kan di STIE kita ini sudah berdiri yang namanya koperasi mahasiswa. Nah, polanya itu kalau tidak salah syariah. Itu lokasinya itu kalau Anda mau melaksanakan sholat itu mau ke lewat masjid itu ada kopma yang dulunya bekas atau peruntukan UKM Mapasas. Nah, sekarang digunakan sebagai koperasi mahasiswa. Nah, pola operasional dari koperasi mahasiswa itu di ADART-nya kalau saya baca menggunakan pola syariah. Jadi sikap 2, 3, dan 6 yang tadi kita inginkan di CPL Prodi mata kuliah koperasi syariah saya kira bisa Anda aplikasikan di Kopma, dan Kopma itu milik dari adik-adik semuanya ya, itu.